Apakah dia tetap kucing atau jadi babi? Cepat jawab. Kelakuannya, karakternya, cara makan, cara hidup, dia kucing atau babi? Walaupun seekor lawan ribuan babi. Cepat jawab, gak usah ragu-ragu. Masa? Gak ketularan sedikit pun? Cara makan, cara hidup, ketularan gak? Enggak akan. Ini cuma istilah saja. Ya supaya saudara enggak kaget. Tapi kalau ada satu anak pendeta kumpul 5 maling saja. Enggak usah 5.000 maling kebanyakan. Dia jadi apa kira-kira? Ayo jawab. Dia jadi apa? Jadi maling. Ini menunjukkan bahwa binatang itu bukan makhluk peniru. Manusia ini peniru. Jadi apa saja yang kita kerjakan, pasti kita lihat papa kita. Itu pasti. Ya atau tidak? Maka itu kalau sering kali ada orang datang konseling berkata, aduh anak kami yang nomor ini itu kayak siapa? Ya kayak kamu, kayak siapa lagi kamu kok nuduh orang lain? Lah betul enggak? Karena semua anak pasti kayak papanya. Tidak bisa manusia itu enggak menyontoh. Nah, di sini kita melihat saudara. Anak, ya perhatikan, anak itu tidak pernah ngerti dan tidak pernah tahu apa itu salah, apa itu benar. Anak, di mata anak-anak, apa yang dilihat dari orang tuanya itu pasti benar. Pernah gak kita merenungkan ini? Maka itu Alkitab begitu telitinya mengurus anak-anak ini. Karena begitu seorang anak lihat hal yang salah, pertama kali dia lihat kejadian itu, maka sampai mati dia akan ingat bahwa itu yang benar. Padahal itu salah, tapi dia tidak tahu. Jadi apa saja yang Yesus buat, ternyata dia melihat papanya mengerjakan. Maka begitu pula kita, apapun yang kita kerjakan, kalau kita orang tua, ingat, anak kita akan menyontoh. Kalau kita anak, lihat orang tua kita. Nah, jadi gereja adalah anak-anak Bapa, benar? Maka apa saja yang gereja ini buat harus melihat bapaknya. Kalau gereja tidak tahu karena tidak bisa melihat apa yang Bapak sedang kerjakan, berarti gereja itu ngerjakan hal yang ngawur. Betul enggak? Karena dia enggak pernah lihat apa yang Bapak kerjakan. Kemarin pagi, saya ketemu seorang pelayan Tuhan yang sangat kecewa dengan gerejanya. Nah, waktu dia ngomong panjang lebar, terus saya sudah enggak punya waktu lagi, saya langsung cut saja. Nah, dia agak kurang enak ketika saya motong pembicaraan. Masalahnya, dia berkata, kan Bapak belum ngerti. Maaf, bukan saya mau sombong, tapi saya mau jawab langsung. Saya ngerti sebab saya tahu dari mana, gereja mana kamu berasal. Jadi gini keluhannya. Dia itu seorang yang sering kali Tuhan bicara sesuatu. Nah, dan memang betul. Apa yang dia ceritakan dalam menerima suara Tuhan, pernyataan itu betul. Tapi tiap kali dia uraikan, dia utarakan kepada kepala, ketua-ketua, kepada gembala-gembala di gereja itu, mereka nggak mau nanggapi. Sampai dia itu jengkel, dia bilang kalau saya keluar bagaimana? Kenapa mereka itu saya ajak berdoa saja? Saya ajarkan mereka, ayo sebelum buat sesuatu, ayo kita berdoa, ayo kita cari Tuhan. Tapi mereka nggak pernah mau. Nah, atau saya berkata begini, saya sudah tahu jawabannya. Loh, bagaimana Bapak bisa tahu? Saya belum habis cerita kok bisa tahu? Saya bilang, saya sudah kenal gereja-gereja seperti itu. Apa? Dia tanya. Gereja yang punya uang banyak, itu mengerjakan apa saja, nggak perlu Tuhan. Sebab uang itu Tuhan mereka. Kaget dia sudah. Kenapa saya baru tahu sekarang, dia bilang. Karena banyak orang beranggapan
Walaupun gereja itu masih eksis dan masih aktif dalam kegiatan pelayanan. Tapi kalau uangnya kuat, gereja itu nggak pernah butuh Tuhan. Uang yang menentukan mereka kerjakan ini atau tidak. Saudara, terus dia merinding, dia gemetar, saya ajak dia doa. Saya tanya, kenapa kamu jadi ketakutan seperti ini? Kalau begitu banyak gereja yang gak ada Tuhannya. Betul, saya bilang. Di mana ada duit di gereja itu dan gereja itu tidak pernah menghormati Yesus. Lihat, mereka itu bisa buat program apa saja tanpa doa. Sebab uangnya banyak. Betul enggak, saudara? Maka itu kita harus lihat. Ada banyak kegiatan gereja yang bukan melihat dari papanya sedang buat apa. Tapi karena uangnya yang berbicara lebih kuat daripada papa berbicara kepada gereja itu. Dan ini berbahaya sekali. Maka kesimpulannya, berbahagialah saudara yang sering gak punya duit. Itu pasti mengandalkan Tuhan. Amin. Betul enggak? Berbahagialah. Karena kalau ada uang gitu berbahaya. Kita bisa nyeleweng sedikit, enggak perlu Tuhan. Maka itu gerejamu saya bilang, diajak doa malas. Saudara, mari kita lihat konsep ini. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya. Perhatikan. Ia, Bapa, menunjukkan kepada gereja. Ya, sekarang saya ganti. Ini bukan untuk Yesus, tapi untuk kita anak-anak Bapa. Amin. Juga sadari setiap orang tua, khususnya bapak-bapak, papa-papa, apa saja yang kita buat, anak kita pasti niru. Betul enggak? Apa saja yang kita buat, mereka pasti ikut. Maka itu ketika Bapa menunjukkan kepada Yesus dalam ayat ini, maka Bapa pun harus menunjukkan kepada gerejanya segala sesuatu. Garis bawahi kata segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya, kepada Yesus, kepada gereja, pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana? Lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Kalimat yang mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, itu menunjuk kepada sebuah inovasi, pembaruan yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Kalimat arti yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, itu menunjuk kepada bahwa gereja tidak boleh mengerjakan rutinitas. Harus selalu ada hal-hal yang baru. Salah satu contoh saya kagum dengan jemaat. Setiap tahun pesta Pentakosta, saudara lihat selalu ada hal yang baru, penampilan yang baru. Tahun ini bannernya banyak sekali warna-warni lagi. Ini inovasi, tapi di sini kurang ya, saya hitung 11 itu di mana-mana, yang lain di mana? Oh, di belakang. 11 ya? Oh, 10. Ya. Ini satu inovasi, ada yang baru terus. Apa saja dalam kehidupan kita, saudara. Bayangkan produk-produk di dunia saja. Enggak ada sebuah produksi, sebuah pabrik yang enggak pernah membuat barang baru. Betul enggak, saudara? Handphone contohnya. Terus mereka menginovasi diri. Nah, ternyata Papa juga begitu kepada kita. Sekarang ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Nah, saudara masih belum nangkap yang saya maksud, maka itu enggak berkata amin waktu saya baca ayat ini.